Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi mengudara pada siang hari ini di tanggal 21 November 2022 untuk bersama-sama melihat kembali seperti apa situasi dan kondisi di sirkuit Mandalika. Ya, terlihat dari kamera udara di sini di aspal run-off tikungan ke-12 ya, saat ini sedang dibersihkan. Jadi untuk pengerjaan sirkuit Mandalika saat ini terus berlanjut ya untuk berbenah ke depannya. Kita bisa lihat untuk capaian dari cutting aspal yang dilakukan mulai dari 3 hari yang lalu hingga sekarang ini masih terus dilakukan. Ya, jadi tujuan dari cutting aspal atau pemotongan aspal run off di sini untuk menghindari ya adanya genangan di run off sirkuit Mandalika. Dan tentunya hal-hal yang dilakukan seperti ini akan mempermudah ya menyerap air dengan cepat dan dialiri melalui sistem drainase yang sudah terpasang di bagian pinggir kiri maupun pinggir kanan dari run off tersebut. Dan saat ini pemotongan aspal masih terus berlanjut di beberapa area run off sirkuit Mandalika. Namun ada beberapa area yang saat ini memasuki untuk tahap pembersihannya setelah dilakukan pemotongan aspal run off seperti yang kita lihat tadi di sebelah kanan lintasan tikungan ke-12 ya, untuk pembersihan bekas pemotongan aspal yang dilakukan kemarin. Dan sekarang ini untuk pemotongan berikutnya akan terus berlanjut ya di bagian area run off yang belum dilakukan pemotongan, agar kedepannya ya area run off sirkuit Mandalika terhindar dari adanya genangan pada saat hujan lebat ya, seperti itu. Dan kemudian di sini kita sudah berada di area run off tikungan ke-11. Kita lihat di sini sudah dilakukan pemotongan, namun nantinya akan dibersihkan ya untuk area run off yang kelihatan kotor, dan nantinya akan bersih dan kinclong kembali setelah dilakukan pembersihan. Nah, jadi saat ini beberapa para pekerja ya terus melakukan pemotongan di bagian area run off yang perlu ya dilakukan pemotongan untuk menghindari genangan. Sekarang kita akan menuju ke tikungan ke-10 untuk melihat situasi dan kondisi di area run off maupun track lainnya ya. Nah, jadi dari ketinggian sini 90 meter kita bisa lihat para pekerja di sana sudah mulai meninggalkan area run off di tikungan ke-10 karena sudah selesai dilakukan pemotongan dan akan melanjutkan lagi di beberapa area run off sirkuit Mandalika. Ya, kita turun di sini untuk melihat lebih jelas ya bekas pemotongan yang sudah dilakukan tadi di area run off tikungan 10 seperti ini. Nantinya akan dibersihkan supaya bersih kembali ya area run off di sini. Ya, seperti yang kita ketahui dalam proses track improvement kemarin di bagian area run off di samping kiri run off yang sudah diubah itu terdapat sistem drainase ya. Namun sekarang ini sudah tertutup dengan grapelnya. Jadi di bawah grapel tersebut ada sistem drainase pipa hitam yang terpasang dalam proses track improvement kemarin. Jadi run off yang diubah di sirkuit Mandalika itu terdapat sistem drainasenya, dan guna dari pemotongan aspal ya di bagian area run off sekarang itu air agar cepat menyerap lalu akan mengalir ke drainase yang sudah ada terpasang di bagian bawah dari run off tersebut, teman-teman. Oke, baik, kemudian di sini kita terbang lebih tinggi untuk melihat di manakah titik pengerjaan yang dilakukan di siang hari ini di sirkuit Mandalika. Jadi akan kelihatan jelas ya apabila kita terbang lebih tinggi, dan setelah kita menemukan berapa pengerjaan yang dilakukan di area sirkuit Mandalika, maka kita akan turun ya mengesot lebih jelas ya pengerjaan yang dilakukan hingga sekarang ini. Jadi setelah WSBK kemarin, pengerjaan sirkuit Mandalika terus berlanjut hingga sekarang ini. Untuk terus berbenah ke depannya, tentunya nanti sirkuit Mandalika akan tampil lebih beda, lengkap. Tentunya yang kita harapkan yang positif saja akan tercapai seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk infrastrukturnya sudah semakin banyak di sirkuit Mandalika, dan radius parkir ya sangat luas sekali. Nah, jadi kita akan menuju ke zona tengah karena di area sini kita tidak melihat kesibukannya. Kita akan menuju ke zona tengah terlebih dahulu untuk melihat progres lanjutan yang dilakukan di siang hari ini di sirkuit Mandalika. Jadi pengerjaan yang dilakukan di zona tengah sekarang ini yaitu pemasangan paving yang terus berlanjut hingga sekarang ini. Ya, seusai balapan World Superbike kemarin, untuk progres di zona tengah terus berlanjut hingga sekarang ini, dan kita bisa lihat sekarang di zona tengah ya infrastrukturnya sudah semakin banyak dan terkoneksi semua ya jalannya.
Jadi kemarin terbukti sekali pada gelaran WSBK ramai lancar, dan kita tahu bahwa penonton yang hadir pada WSBK tahun ini itu jumlahnya sangat banyak sekali, sekitar 50.000 lebih ya yang hadir di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan balapan WSBK. Jadi kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, area parkirnya sangat luas dan jalan juga sekarang ini banyak dan lebar, luar biasa ya. Kemajuan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sirkuit Mandalika. Nah, di sini kita langsung saja melihat kesibukan yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk memasang paving di zona tengah agar terpasang luas paving di sini. Nah, jadi kemarin ya sebelum WSBK dihentikan untuk pemasangan paving terlebih dahulu karena dirasa tidak mampu selesai karena tinggal 1 hari lagi ya balapan WSBK kemarin dihentikan, dan seusai balapan WSBK dilanjutkan kembali aktivitasnya seperti biasa, yaitu pemasangan paving. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya untuk area yang kelihatan bundar di sini ya, di area subbase di sana ya akan dipasang paving semua. Jadi di sini kita bisa melihat capaian yang sudah ditunjukkan untuk pemasangan paving yang kelihatan luas sekarang ini. Nah, jadi pada hari Sabtu kemarin di sirkuit Mandalika ya kembali menggelar event track day yang sudah digelar oleh MGPA. Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Andi Satria mengatakan ya, track day seperti ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua orang merasakan sensasi balapan di sirkuit Mandalika, ujarnya, dengan baik dan benar ya, seperti itu. Kegiatan ini guna mendukung komunitas untuk menikmati dan menaiki kendaraan roda 2 di Pertamina Mandalika International Circuit, tempat yang memang didesain buat memacu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 jelasnya. Selain itu, track day ini juga untuk menjaga dan membuat aspal sirkuit Mandalika semakin menyatu dengan ban ya. Mudah-mudahan aspal kita di sirkuit Mandalika semakin baik dan semakin menyatu dengan ban, ujarnya. Nah, jadi pada event track day tersebut diikuti 35 peserta termasuk beberapa pembalap Indonesia yang ikut ya, seperti Eki Pratama ya, juga sudah menjajal aspal baru sirkuit Mandalika. Diharapkan nanti aspal baru sirkuit Mandalika ini racing line semakin terbentuk lebar dan semakin baik tentunya ya.